Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas video pertemuan pertama. Oke, jika diketahui 2 pangkat min 3 dikali 32 sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini ada sifat yang harus diketahui terlebih dahulu. Jadi ketika kita punya bentuk A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka pangkatnya bisa kita rubah menjadi penjumlahan pangkat. Nah, tapi dengan catatan angka dasarnya yaitu ini dengan yang ini harus sama. Kalau kita lihat di soal nomor 1, kita punya 2 pangkat min 3 kemudian dikali dengan 32. Nah, sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu kalau 32 itu sama saja seperti 2 pangkat 5. Berarti nilai 32-nya bisa langsung dirubah menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah, jika sudah, lihat sifatnya sama ya dengan sifat yang di atas, dan nanti berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti kita punya 2 pangkat min 3 ditambah pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini kan kalau di total dapat ya, min 3 tambah 5 adalah positif 2. Sampingnya 2 pangkat N. Angka dasarnya sama-sama 2. Kalau bawahnya sama atau angka dasarnya sama, coret. Sehingga tersisa 2 sama dengan nilai N-nya. Nah, untuk yang nomor 2. Nomor 2 pun sama. Kalau kita lihat 25 pangkat min 1 dikali 125 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat N. Nah, ini konsep dasarnya terlebih dahulu. Kalau 25, 125, dan juga 5 itu kan angka dasarnya adalah 5. Dimana kalau untuk 25 itu sama saja seperti 5 pangkat 2. Jadi bisa ya kalau kita rubah terlebih dahulu 25-nya menjadi 5 pangkat 2. Karena di luarnya ada pangkat lagi, yaitu 25 pangkat min 1, maka kita rubah menjadi 5 pangkat 2, kemudian pangkatkan lagi dengan min 1. Sampingnya juga sama. Kalau 125 itu sama saja seperti 5 pangkat 3. Nah, karena ada pangkat lagi, berarti gunakan terlebih dahulu buka kurungnya. Jadi 125-nya dirubah menjadi 5 pangkat 3. Setelah itu baru dipangkatkan dengan pangkat 2. Nilainya sama dengan 5 pangkat N. Nah, kalau ada pangkat dengan pangkat dalam kurung, ada sifat eksponen yang harus dipahami. Yaitu ketika A pangkat M dipangkatin lagi dengan pangkat N, maka pangkatnya harus kita kalikan. Jadi ini sifatnya. Nah, ini berlaku ya. Jadi kalau sudah pangkat, ketemu pangkat lagi, pangkatnya dikali. Berarti sama saja seperti 5 pangkat min 2 dikali. Nah, ini 5 pangkat 3 kali pangkat 2 ya. Berarti pangkatnya dikalikan sehingga dapat 5 pangkat 6. Sama dengan 5 pangkat N. Jika sudah, ini kan perkalian biasa. Berarti gunakan sifat yang atas tadi, yaitu yang ini. Pangkatnya kita rubah menjadi penjumlahan. Jadi 5 pangkat min 2 ditambah pangkat 6 sama dengan 5 pangkat N. Nah, ini kan angka dasarnya sama sekarang. Kalau dirubah berarti 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat N. 5-nya sama, kita coret ya. Berarti kita punya untuk nilai N-nya ini adalah di angka 4. Oke. Nah, untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, apabila ada suatu bentuk angka dipangkatkan dengan pangkat pecahan. Nah, ini angka dasarnya pun harus dirubah terlebih dahulu. Kita lihat ini 25 pangkat 3/2. Berarti kita cari 25 itu kan setara dengan 5 pangkat 2. Kemudian kalau 64-nya
dia setara dengan, karena bawahnya 2 ya, jadi 64 itu sama saja seperti 8 pangkat 2. Nah, berarti ini bisa ya kalau kita rubah terlebih dahulu 25-nya menjadi 5 pangkat 2 dipangkatin lagi, atau nanti sifatnya sama seperti nomor 2, yaitu dikali dengan pangkat 3/2. Sampingnya ditambah, untuk 64-nya tadi ya 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2. Dan kalau yang samping 10 pangkat 2, jika punya nilai bisa langsung dihitung. 10 pangkat 2 itu kan berarti 10 kali 10, maka kita punya 100. Ini kalau sama coret dulu, sisanya 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu berarti kan 5 kali 5 kali 5. Untuk kita punya di angka 125. Ini atas bawah sama juga coret, sisanya 8 pangkat 1. Berarti tetap 8 dan terakhir dikurang 100. Oke, ini kita sederhanakan dulu. 125 ditambah 8, kita punya 133 dikurang 100. Maka kita punya hasilnya adalah 33. Nah, untuk yang nomor 4 sejenis juga ya. Kalau kita lihat di sini 8-nya pangkat 2/3. Konsepnya sama. 8 ini harus dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat. 8 itu kan senilai dengan 2 pangkat 3. Kemudian sampingnya 9 itu kan senilai dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti untuk merubahnya 8 bisa langsung kita ganti dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan pangkat 2/3. Kemudian 9-nya itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan pangkat 1/2. Kemudian sampingnya ditambah 5. Sama-sama 3 atas bawah coret, jadi 2 pangkat 2 ya, 2 kali 2 berarti 4. Ini atas bawah sama coret, 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti kita punya 3. Dan belakangnya plus 5. Jadi kalau kita total nilainya dapat ya, yaitu di angka 6. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Nah, ini adalah materi persamaan eksponen. Prinsipnya untuk persamaan eksponen, angka dasar yang bawah yaitu ini 5 dengan 25 ini harus disamakan dulu. Nah, nanti jika sudah sama baru bisa dicoret kiri kanannya. Berarti kita harus kenali kembali. Kalau 25 itu kan sama saja seperti 5 pangkat 2. Nah, maka ini dirubah dulu nih. 25 pangkat 3x min 1 berarti kita rubah menjadi 5 pangkat 2 pangkat lagi 3x min 1. Sampingnya 5 pangkat 2x plus 3. Nah, ini kan perkalian dengan plus minus, maka harus dikalikan masuk ke dalam. Jadi 5 pangkat 2 kali 3x ya, jadi 6x. 2 pangkat min 2 pangkat min 1 berarti dapat min 2. Sampingnya ini kan luarnya langsung 5 biasa dengan pangkatnya ya, yaitu 2x plus 3. Nah, ini kita lihat angka dasarnya atau bawahnya sudah sama-sama 5, jadi bisa kita coret. Nah, dari sini kita punya persamaan nilai dari 6x min 2 sama dengan 2x plus 3. Nah, kalau sudah persamaan seperti ini, pasangkan antara x dengan x, kemudian angka biasa dengan angka biasa. Jadi 6x min 2x sampingnya 3, 2-nya kan pindah, berarti berubah jadi plus 2. Berarti 4x sama dengan 5. Nah, lihat ini perkalian, untuk mencari x-nya saja berarti tinggal dipindah. Jadi x-nya adalah 5/4-nya sebagai pembagi, yaitu 5/4 ya. Oke, untuk yang nomor 6, ini konsepnya pun sama. Angka dasarnya harus disamakan dulu. Kalau kita lihat ini di 216 ya, sedangkan sampingnya adalah 6. Yang harus dikenali, 216 itu sama saja seperti 6 pangkat 3. Jadi bisa kita rubah dulu ya 216-nya menjadi 6 pangkat 3.
Oke, kita masukkan 6 dipangkatkan dengan 4x min 1 sama dengan 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2x plus 5. Jika sudah, ini boleh dikalikan ke dalam. Jadi yang ini tetap ya, 4x min 1. Nah ini baru perkalian dengan plus minus, dua-duanya harus dikali. Jadi 3 kali 2x dapat 6x. Kemudian 3 kalikan dengan 5 dapat plus 15. Nah ini jika angka dasarnya sudah sama, boleh langsung dicoret. Sehingga kita punya persamaan 4x min 1 sama dengan 6x plus 15. Kita kan mau mencari x-nya. Berarti sama seperti teori yang nomor 5. Pasangkan x dengan x, pindahkan sehingga satu ruas. Yang angka biasa, pindahkan sehingga dengan angka biasa. Jadi kita punya 4x min 6x sampingnya 15. Min satunya kan pindah, berarti jadi plus 1. Ini kalau kita hitung, kita punya min 2x sama dengan 16. Nah, ini sama ya, tinggal kita rubah jadi pembagian. Berarti x-nya sama dengan 16 dibagi min 2 atau dapat min 8. Oke, jika sudah, kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi apabila ada suatu bentuk pecahan, kita punya sifat perpangkatan ketika ada a pangkat m dibagi dengan a pangkat n, maka pangkatnya berubah menjadi bentuk pangkat pengurangan. Jadi kesimpulannya, kalau pangkat dengan huruf yang sama, maka nanti pangkatnya saja yang dikurang ketika dia berupa pembagian. Oke, kita coba yang nomor 7. Itu kan tadi huruf dengan huruf. Bagaimana kalau seandainya angka dengan angka? Kalau kita lihat di sini ada 30 dan juga 5. Kalau angka dengan angka langsung dibagi saja seperti biasa. Artinya 30 kita bagi 5. Berarti kan kita punya ya 6. Terus bagaimana dengan R, S, dan T-nya? Gunakan konsep yang tadi. Pecahan berarti pangkatnya dikurang. Jadi yang R-nya pangkat 4 dikurang, lihat bawahnya ya. Itu kalau R biasa secara nggak langsung R-nya adalah pangkat 1. Terus bagaimana dengan S-nya? S-nya pun sama. Awalnya pangkat 3 dikurang, bawahnya adalah pangkat 2. Kemudian T-nya pangkat 5 dikurang, bawahnya adalah 7. Jadi kita punya ya 6, R pangkat 3, S pangkat 1, boleh ditulis boleh tidak ya kalau pangkat 1. Terus T-nya pangkat 5 dikurang 7 min. Nah, ada sifat tambahan yang sudah harus dikenali, yaitu sifat pangkat negatif. Ketika kita punya A pangkat min N, maka kita jadikan sebagai 1 per A pangkat N. Jadi kesimpulannya, kalau pangkatnya negatif langsung taruh di bawah. Berarti ini 6-nya di atas, R pangkat 3-nya di atas, S pangkat 1-nya di atas, per, karena T-nya minus, gunakan sifat yang ini ya, maka T-nya pangkat 2. Tapi ingat, kalau sudah di bawah, negatifnya dihapus, jadi cukup tulis 2-nya saja. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 konsepnya sama seperti nomor 7. Nah, ini ada angka biasa dengan angka biasa. Jadi kita hitung terlebih dahulu angkanya dengan cara penyederhanaan ya. Cari angka yang bisa membagi 35 dan 15. Angka yang bisa membagi 30 dan 5 dengan 15 itu kan adalah angka 5. 35 dibagi 5 dapat 7, 15 dibagi 5 dapat 3. Berarti kita punya ya, yaitu 7 per 3. Nah, dari sini bagaimana ambil yang sama seperti konsep yang di atas. Dimulai dari A-nya dulu. A-nya pangkat 2 dibagi pangkat 7. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Terus B-nya yang awalnya pangkat 5 dibagi pangkat 1. Maka kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kemudian C-nya pangkat 8. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, dari sini kita punya 7 per 3. A-nya pangkat 5, B-nya pangkat 4, C-nya pangkat 2. Lihat sifat yang tadi, ketika pangkatnya negatif
B sama C-nya kita lihat B-nya pangkat positif. Berarti letakkan di atas pangkat 4, C-nya juga positif, maka letakkan di atas juga. Oke, jadi dapat ya 7B pangkat 4, C pangkat 2 per 3A pangkat 5. Oke, sekarang untuk yang nomor 9. Nomor 9 kalau kita rapikan, kita punya 5A ini min dengan min, jangan lupa berubah jadi plus. Min 7 tambah 2 ya, berarti dapat min 5. Terus B nya min dengan min, berarti jadi plus. 3 tambah 4 kita punya 7. C nya min 5 min 4, jadi C nya pangkat min 9. Nah, konsepnya sama. Yang pangkat negatif langsung diletakkan di bawah. Jadi 5 B pangkat 7 per A pangkat 5 C pangkat 9. Oke, untuk yang nomor 10 sekarang. Kalau untuk yang nomor 10, ketika ada dalam kurung dengan pangkat di luar, seperti nomor ini, nomor 10 ini, bagaimana solusinya? Kita harus sederhanakan terlebih dahulu yang dalam kurung ya. Jadi kan kita punya A-nya sama seperti tadi cara pengerjaannya. Ketika pembagian pangkat berarti pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 4 dikurang pangkat 1. B pangkat min 3 dikurang pangkat min 7. Kemudian C pangkat 1 ya, kalau nggak ada angkanya. 1 dikurang 5. Tutup kurung pangkat 2. Nah, ini dirapikan dulu. Berarti untuk A-nya kita punya pangkat 3. B-nya ini min dengan min kita punya plus. Jadi min 3 tambah 7 ya, kita punya positif 4. Untuk C-nya 1 dikurang 5, berarti dapat min 4. Tutup kurung, di luarnya pangkat 2. Nah, kalau ada sifat perpangkatan, ingat kembali sifat yang tadi. Ketika kita punya pangkat, terus di luarnya pangkat lagi, maka pangkatnya berubah jadi perkalian. Jadi M dikali N. Jadi untuk bentukannya gimana? Kita punya A-nya awalnya pangkat 3. Di luarnya ada pangkat 2. Jadi gunakan sifat yang ini ya. Pangkatnya dikali. Jadi 3 kali 2. Terus B-nya sama. B pangkat 4 dikali juga pangkat yang di luar, yaitu pangkat 2. C-nya sama juga. C pangkat min 4 dikali pangkat 2. Nah, jika sudah, berarti kita punya A-nya pangkat 6. B-nya pangkat 8. C-nya pangkat min 8. Nah, konsepnya masih mengulang yang tadi. Ini kan C-nya pangkat minus 8. Ketika minus, langsung ya ditaruh di bawah. Jadi A pangkat 6, B pangkat 8 per C-nya pangkat 8. Jangan lupa, jika sudah di bawah, pangkatnya berubah jadi positif. Nah, sekarang untuk yang nomor 11. Untuk nomor 11 ini konsepnya sama seperti nomor 10. Sederhanakan dulu ya yang di dalam akar, di dalam pangkat dalam kurung. Berarti kita punya awalnya adalah A pangkat 3 dibagi, berarti dikurang dengan pangkat 1. B-nya pangkat min 2 dikurang dengan dalam kurung itu min 4. C-nya pangkat 1 dikurang dengan pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan min 1. Oke, kalau bentukannya seperti ini, berarti A-nya kita sederhanakan pangkat 2. B-nya ini min dengan min kita punya plus. Min 2 tambah 4 berarti kita punya 2. C-nya 1 dikurang 2 berarti kita punya min 1. Pangkatkan lagi dengan min 1. Nah, selebihnya sama ya. Karena pangkat dalam kurung berarti pangkatnya gunakan seperti nomor 10 tadi. Pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat 2 dikali pangkat yang di luar kurung. Itu dengan min 1. Terus B-nya yang awalnya pangkat 2 sama dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Dikalikan dengan min 1. Dan untuk C-nya berarti min 1 dikalikan dengan
pangkat yang di luar kurung, yaitu min 1. Jadi kita punya ya, A-nya pangkat min 2, B-nya pangkat min 2, C-nya pangkat 1. Nah, pangkat yang negatif taruh di bawah yang positif, yaitu hanya C-nya ya, pangkat positif 1 tetap di atas. Berarti C per A pangkat 2, jangan lupa negatif. Ketika kita taruh di bawah berubah jadi positif. Jadi cukup tulis A pangkat 2 saja. B-nya pun sama ya, cukup tulis B pangkat positif